guys semuanya, thank you banget buat Agatha yang tadi udah kenalin gua dan jadi host. Sekali lagi gue pengen bilang, I'm very thankful buat teman-teman yang join di webinar pertama kita. We are so excited. Kita prepare ini dengan waktu yang cukup sebentar, tapi kita berharap teman-teman bisa dapat value yang banyak. Teman-teman bisa belajar banyak hal dari apa yang kita sharing di sini dan can enjoy the whole webinar gitu. Nanti kedepannya kita ada Kahoot, ada games, ada quiz yang ada hadiah uang tunainya. Itu kita juga ada yang paling keren itu adalah live, si content creator Garis Temu, otherwise akan live bikin konten di webinar ini gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih jauh, gue sebenarnya pengen kenalan dulu kali ya, karena mungkin banyak teman-teman di sini yang nggak tahu sebenarnya Garis Temu apa sih, atau dia cuman Instagramnya pokoknya bagi-bagi tentang berita tentang insights atau apa sih gitu loh. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu, dan karena itu gue pengen kenalin dulu nih sebelum kita mulai. Garis Temu itu apa? Karena kata orang kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi yang teman-teman yang biasa orang itu nggak tahu adalah sebenarnya itu benar-benar a full service social media agency. Jadi kita pegang beberapa social media dan servisnya kita tuh mulai dari content creating, concepting, production, terus kita ke ads, terus kita ke influencer outreach, kita bikinin campaign, kita bikinin desain, kita foto, kita video. Jadi semuanya sebenarnya kita lakukan, dan itu mungkin yang teman-teman nggak tahu karena kita juga nggak pernah share itu sosial media kita gitu ya. Nah, yang kedua mungkin ini yang lebih familiar sebenarnya. Garis Temu itu adalah media platform. Media platform itu maksudnya gimana? Media platform itu adalah kita provide platform-platform seperti podcast kita, Instagram kita, YouTube kita lagi under construction, and then TikTok kita, Twitter kita, and everything untuk jadi media gitu loh. Nah, jadi itu yang kita lagi mau develop juga gitu loh buat teman-teman semua. Nah, mungkin kalau Instagram udah banyak yang tahu dan banyak dari teman-teman sini datang dari platform Instagramnya kita gitu loh. Nah, yang ketiga yang gue pengen jelasin juga adalah kita itu community host. Community host itu artinya apa? Artinya adalah kita punya beberapa komunitas. Nanti mungkin lain kesempatan gue bakal komunitasnya apa aja. Tapi in particularly hari ini komunitas yang kita bawa bahas itu adalah tentang content warrior. Jadi komunitas yang Garis Temu bikinnya content warrior. Plus hari ini kita juga mau welcoming teman-teman content warrior dari batch 2 maupun batch 1 yang baru bergabung, and I hope ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Dan sebenarnya webinar ini tadinya cuma buat internal content warrior, tapi kita pikir kenapa nggak kita open for public gitu. Nah, teman-teman, gue pengen jelasin dulu sebenarnya content warrior itu apa sih sebenarnya. Nah, content warrior itu adalah a community of aspiring content writer yang kita kumpulin jadi satu grup. And then mereka bisa bikin konten, mereka bisa belajar bikin konten di dalam sana, ada komunitasnya, bisa saling memberi masukan, dari Garis Temu juga kita akan memberi masukan, and then konten-kontennya kalau yang up to our standard, itu akan kita upload di sosial media kita, di Instagram kita, dan kita akan kasih kredit untuk siapa yang buat itu, gitu loh. Jadi itu adalah ide dan visi yang gue bikin buat Content Warrior, waktu gue bikin Content Warrior sama Dika. Gitu ya. Dan harapan jauhnya ke depannya adalah mungkin teman-teman semua dari Content Warrior bisa benar-benar develop kalian punya sosial media sendiri, atau mungkin dapat kerjaan jadi content creator buat brand-brand tertentu, atau probably bikin agency saingannya Garis Temu. Jadi itu yang pengen kita ini. Dan yang paling penting adalah kita juga mau teman-teman kerjakan ini semua dengan excellence, karena siapa tahu kita yang akan hire teman-teman full time di Garis Temu, karena di Garis Temu bikin konten nggak ada habisnya gitu. Jadi kita butuh banyak orang gitu. Nah, itu aja kali ya perkenalannya dari Garis Temu dan Content Warrior. Nah, gue mau masuk ke apa yang gue pengen bicarakan hari ini. Dan hari ini gue ingin memberikan foundation untuk
apa ya, sebelum kita maju lebih lagi tentang konten creating gitu ya. Orang selalu pikir ya content creating di Instagram ya gampang aja, tinggal bikin desain, bla bla bla, post, selesai gitu loh. Tapi gue pengen teman-teman punya dasarnya dulu supaya mindsetnya benar dan bikin kontennya itu dengan apa ya, bisa dengan kreatif gitu loh. Karena kalau enggak teman-teman bakal cuma ngikutin Instagram post aja, Instagram post Instagram lain. Padahal konten itu sebenarnya luas banget. Konten itu bukan cuma ada ketika Instagram itu ada gitu, tapi memang dipopulerkan sama si Instagram ini. Makanya muncullah pekerjaan-pekerjaan baru seperti content creator bilangnya gitu loh. Tapi emang sebenarnya content creator tuh nggak ada sebenarnya. Of course ada gitu loh. Cuman memang baru dipopulerkan sekarang gitu. Nah, pertanyaan yang paling fundamental adalah kenapa kita harus bikin konten? Why content? Itu yang paling kita harus jawab sama-sama. Dan jawabannya dari gua dan tim garis semua adalah karena ini, content attracts attention. Content attracts attention. And in life, attention is everything. Gitu. Dengan attention ini lu bisa punya bisnis, lu bisa bikin bisnis lu bisa bikin apapun, lu bisa bikin media, lu bisa jualan, lu bisa everything happens in attention gitu loh. Kalau lu punya eyeballs-nya, lu bisa ngapain aja gitu loh. Nah, kalau teman-teman masih nggak ngerti, mungkin gua akan jelasin sedikit dari sejarahnya konten. Ini kan tadi gua bilang konten ini udah ada dari dulu gitu ya. Dan sejarahnya tuh gimana bisa sampai di sekarang ini gitu ya. Nah, teman-teman kalau melihat konten itu, kalau kita dari definisinya tadi everything that attracts attention means, coba kita bayangin, kalau berarti zaman dulu di kota kecil ada sirkus datang di tengah kota, ada gajahnya, ada yang main lompat tali, ada yang main apa segala macam, itu konten bukan? Dan jawabannya, ya itu konten. Kenapa? Karena konten attracts attention. Gitu loh. Karena ada sirkus itu, orang akan berbondong-bondong datang ke tenda sirkus itu. Dan ketika orang datang ke tenda sirkus itu, apa yang dia lakukan? Well, as you know, ada yang jualan ice cream di situ, ada yang jualan permen di situ, ada yang pasang iklan di situ, ada yang pasang fruit di situ, and all sort of things yang bisa dimonetize dari attention yang dibikin. Dan of course karena platformnya adalah offline dan ada tendanya dan ada orang datang, makanya cara monetize mereka yang paling mudah adalah dengan cara tiket. Kalian beli tiket untuk datang ke sirkus tersebut gitu ya. Dan contohnya lagi adalah misalnya sepak bola. Gua fansnya Manchester United. Nah, kalau teman-teman pikir sebenarnya bisnisnya Manchester United itu apa sih? Orang selalu pikir ya sport. No, it is not. Bisnisnya mereka adalah content sport. That's why, karena orang menggebu-gebu ingin nonton Manchester United atau orang ingin menonton Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo, mereka dibayar sebegitu mahalnya. Gitu, mereka dibayar gila-gilaan. Kenapa? Sesimpel ini. Orang mau berita tentang Cristiano Ronaldo di koran-koran mereka atau di website mereka atau di majalah mereka. So, they took a picture of Cristiano Ronaldo, right? Waktu mereka took a picture of Cristiano Ronaldo, kan nggak mungkin Cristiano Ronaldo yang nggak pakai baju kesebelasannya. Mereka pakai baju kesebelasannya, ya di sininya ada sponsor. Jadinya adalah sponsornya itu bayar gratis di majalah-majalah itu dengan cara mereka bayar Cristiano Ronaldo. Gitu loh. Cristiano Ronaldo-nya konten karena dia adalah attention, dan sponsor itu adalah cara monetize ya. That's why kalau kita nonton bola pasti itu iklannya mahal sekali karena yang nonton begitu banyak gitu. Contoh lainnya adalah artis. Ketika artis bikin lagu dan bikin konser, it's a konten juga, sama juga gitu loh. Pokoknya everything that attracts attention. Makanya teman-teman coba pikirin apa yang teman-teman bisa taruh di internet yang attracts attention. Entah itu lagu teman-teman, karya teman-teman, jokes teman-teman, everything that attracts attention. Itu yang gue pengen teman-teman pikirkan. Oh, contoh keduanya lagi adalah kuliah. Kuliah dosennya mengajar itu adalah konten. That's why you pay for
the university supaya lu bisa attend untuk nonton konten itu. Dan gimmick-nya adalah setelah lu nonton selama 4 tahun, lu bakal dapat selembar kertas yang bilang kalau lu adalah sarjana. That's content. Pokoknya konten adalah everything yang attracts attention, dan biasanya kalau kontennya nggak dimonetize, biasanya dia monetize di samping-sampingnya dari konten itu. Gitu ya. Nah, gue mau lanjut lagi ke tipe-tipe konten. Karena tuh pikir, waduh, konten tuh ribet ya, banyak ya. Tapi sebenarnya konten itu cuma dibagi jadi 2 bagian aja sih. Yang pertama adalah entertaining. Tadi kita udah ngomong tentang sirkus, tentang lagu, tentang Cristiano Ronaldo, itu semua masuk ke kategori entertaining. Jadi teman-teman, kalau kita ini khususnya kita ngomong di sosial media, everything that entertain a person itu adalah konten yang entertaining. Contohnya adalah begini, ada alasannya kenapa selebgram itu, cewek-cewek yang cantik itu followersnya banyak. Kenapa? Karena mereka cantik gitu ya. Karena mereka cantik itu attracts attention, dan entertainingnya dari mana? Ya iyalah, sosial media itu terutama Instagram itu adalah platform untuk kita escape dari realitinya kita gitu. Nah, ketika kita stres, dimarahin dosen atau jangan capek, kita buka Instagram, tiba-tiba disenyumin sama cewek cantik. Entertaining kan gitu loh. Jadi itu salah satu contohnya adalah konten-konten entertaining gitu loh. Konten entertaining yang lain ya bisa yang benar-benar entertaining seperti stand up comedy atau memes atau jokes gitu loh. Tapi sebenarnya gambar-gambar cantik, gambar pandangan, habis itu video satisfying, itu semua adalah masuk ke dalam kategori entertaining. Gitu. Nah, yang kedua adalah ini nih yang garis temu sering lakukan, adalah content education. Content education ini ngomongin tentang insight. Orang kalau baca jadi dapat informasi tambahan, jadi lebih pinter, jadi dapat pencerahan, jadi dapat a lot of things di content education. Nah, ini baru-baru muncul nih, belakangan-belakangan, mungkin 2-3 tahun belakangan ini. Zaman dulu waktu gue pertama main sosial media, nggak terlalu banyak orang yang bikin content education. Gitu. Tapi sekarang semua orang mulai berlomba-lomba ngajarin orang, dan ngajarin itu kalau di sosial media free, that's why attention-nya bakal datang terus gitu. Nah, jadi teman-teman harus pikirin itu tuh, education, entertaining, education, entertaining. Itu aja yang tiap hari teman-teman pikirin. Benar-benar nggak ada tipe konten yang lain. Everything yang entertaining, everything education. Itu yang teman-teman harus pikirin. Nah, tapi dalam kasusnya garis temu, sebenarnya kita konten entertainingnya lumayan sedikit, tapi kita pembawaannya yang entertaining. That's why kita ada Getemin, Getemen, persona-persona itu adalah persona-persona yang bikin garis temu jadi membawakannya dengan lebih entertaining gitu loh. Dan kita bawainnya nggak kaku, kita bawainnya nggak formal dan segala macam. Itu salah satu cara kita untuk melakukan itu kedua. Nah, setelah kalau kita udah tahu ya, entertaining, educating. Terus apa? Nah, habis ini gue pengen ngomong ke dalam bentuk dari konten. Jadi konten form ya. Jadi tadi tipe konten ada 2. Nah, kalau konten form, ini dari zaman bahla cuma ada 3. Dan nggak pernah berubah sampai di zaman ini pun, di zaman atau di zaman ke depan, bentuknya cuma ada 3. Yang pertama adalah visual. Visual ini ngomongin tentang gambar, ngomongin tentang video, gitu loh. Anything yang ada visualnya, itu satu form pertama. Form kedua adalah written words, tulisan. Jadi segala macam yang bentuknya adalah tulisan, itu adalah konten form written words. Yang ketiga adalah audio, suara gitu ya. Jadi pokoknya konten-konten yang bentuknya adalah suara. Nah, kita coba trace back ya. Zaman dulu, zaman bahla, orang belum punya bahasa, jadi yang dia lakukan adalah dia gambar di dinding goa, visual, ya kan. Habis itu mungkin kita ke peradaban yang lebih ini lagi lebih maju lagi, kita punya koran, written words. And then setelah koran muncullah majalah ada visual, ada written. And then muncullah radio, audio. Muncullah TV, visual. Muncullah blog, tulisan lagi. Muncullah chatting, WA and everything, tulisan lagi. And then muncul lagi setelah itu website, mungkin ada tulisan, ada gambar. And then mulai apa? YouTube,
visual lagi. Mulai apa? Instagram, visual lagi. Twitter, tulisan lagi. Dan habis itu apa sekarang? Podcast, suara lagi. Jadi formnya itu akan terus berubah-ubah, tapi sebenarnya gak jauh-jauh dari tiga itu. Nah, jadi teman-teman harus tahu kira-kira teman-teman paling oke-nya itu di mana. Dan untuk kasus Content Warrior, sekarang ini kita meminta teman-teman untuk membuat konten yang bentuknya adalah visual dan tulisan. Gitu loh. Jadi itu formnya. Jadi setelah teman-teman tahu kontennya apa, tipenya apa, sekarang ngomongin bentuknya cuma tiga. Nah, sekarang gue pengen jelasin sebenarnya susah kan? Jawabannya adalah nggak susah sama sekali. Sama sekali nggak susah. Zaman dulu susah. Jadi makanya tadi gue bilang kata content creator itu baru keluar di zaman sosial media. Kenapa? Karena begini. Karena sekarang di zaman sosial media satu orang bisa bikin satu channel. Nanti gue bakal bahas tentang channel ini, distribusi channel di sesi yang keempat. Tapi teman-teman coba ya, satu orang misalnya namanya si Raditya Dika, dia bisa satu orang and then create satu channel, apa namanya, either itu blognya dia, itu YouTube-nya dia, itu podcastnya dia, atau itu Instagram dia. Nah, zaman dulu production itu nggak semudah itu. Jadi kenapa lebih mudah? Karena production sekarang lebih mudah. Zaman dulu production nggak semudah itu. Content creator yang kita bikin ini dulu namanya adalah program director. Itulah eksekutif producer. Itulah yang bikin Indonesian Idol. Itulah yang bikin MasterChef. Itulah yang bikin acara-acara itu di TV. Gitu loh. Nah, ketika mereka create itu, mereka nggak bisa sendirian. Mereka butuh artisnya yang di depan, mereka butuh videografernya, mereka butuh a lot of people untuk bisa create satu konten. That's why mereka nggak disebut content creator. Gitu. Tapi zaman sekarang jadi possible mereka akan disebut content creator. Kenapa? Karena satu channel YouTube bisa dibikin oleh satu orang. Nah, terus kita mikirkan, aduh gimana ya kalau kayak begitu, gue sekarang productionnya mudah sih, tapi kelihatannya enggak. Karena gue mau coba bikin nggak bisa, gue mau coba bikin nggak bisa. Nah, ini gue pengen kalian tahu tentang dari mana konten itu berasal. Dan ini rumusnya kembali lagi bukan rumus yang baru, tapi gue pengen kasih kalian perumpamaan kayak gitu. Apa bedanya Taylor Swift sama Steve Aoki? Ya ulang ya, bedanya Taylor Swift sama Steve Aoki. Apa ya, teman-teman bisa jawab di kolom chat di bawah itu, gue pengen tahu. Oke, Taylor Swift genrenya beda, satu cewek satu cowok benar. Oh ya, ini ada dari Damai nih. Nah, dari Damai ini dia bilang cara buatnya beda, yang satu original, yang satu. That's exactly what I want to bahas setelah ini. Jadi teman-teman bayangin ya, kalau Taylor Swift dia tulis lagu sendiri, habis itu dia rekam sendiri, dia main gitarnya sendiri, dia arrange sendiri, dan dia konser sendiri. Jadinya adalah Taylor Swift membuat konten secara original. Gitu. Tapi ada yang nomor dua adalah Steve Aoki. Mungkin dia tidak terlalu banyak create konten original, tapi yang dia lakukan adalah lagunya orang dia ambil, dipotong, di-repurpose, dipoles, diedit, disambung dengan konten yang lain, dijadikan satu lagu yang ada mark si Steve Aoki. Jadi bikin konten itu bisa pakai cara Taylor Swift, bisa cara Steve Aoki. Kalau teman-teman stres gitu, aduh gue nggak bisa create original terus, coba contoh caranya Steve Aoki. Contoh selanjutnya adalah teman-teman kalau suka nonton Ellen DeGeneres, ada satu orang yang namanya Kaylen. Si Kaylen ini dia nggak bikin konten, yang dia lakukan adalah dulu di YouTube channelnya dia adalah dia bikin reaction video. Jadi ada video orang potong-potong apa, orang masak apa, dan dia cuma kasih reaction, wow, cuman kayak begitu-begitu aja. Nah, itu adalah contoh dia tidak create original content. Jadi teman-teman juga bisa pikiran konsep itu. Nah, kalau masih belum ngerti juga, mungkin gue kasih perumpamaan yang lebih mendarat gitu ya. Nah, siapa yang minum kopi setiap hari di sini? I believe banyak yang minum kopi, gue personally enggak. Tapi teman-teman kalau bayangin, kopi itu ada yang espresso. Nah, teman-teman bayangin kalau kita minum espresso itu pekat, susah, dan kita yang harus roast bean-nya, kita harus grind, kita harus dipanasin and everything untuk jadi espresso itu. Itu adalah original kontennya kita.
gitu kan. Nah, yang nextnya adalah sekarang lagi ngetren kopi susu. Kopi susu itu adalah espresso campur susu. Susunya dia kan nggak milking sendiri dari sapi kan. Susunya adalah dia beli di distributor susu, Diamond lah, Ultramilk lah, and everything. Mereka campur susu itu dengan espresso. Nah, jadi teman-teman bayangin ya, espresso, kopi susu. Nah, teman-teman juga bisa kok bikin konten yang kopi susu. Jadi teman-teman bisa terinspirasi dari yang lain dengan repurposing kontennya mereka gitu loh. Jadi bikin konten sekarang nggak terlalu pusing. Nah, kalau di zaman TV, teman-teman pasti pernah nonton tuh di Global TV, mereka setel apa? Film-film orang. Mereka setel film Mission Impossible lah, apalah gitu. Mereka kan nggak pakai bikin konten mereka sendiri gitu loh. Jadi mereka pakai konten orang lain. Untuk teman-teman harus bisa pikirin tuh kira-kira kalau udah ketemu konsepnya kayak begini, oke, gue harus bikin apa. Tapi sebelum kita mau bikin konten kopi susu, yang perlu kita punya adalah apa? Espressonya. So, abis ini gue pengen cerita tentang how to get your espresso. Ya, dalam gimana caranya lu bisa produce espresso lu sendiri. Orang suka apa ya? Suka nggak bingung gitu loh, gue harus mulai dari mana. Itu pertanyaan yang paling sering didapat sama garis temu di Content Warrior. Gue harus mulai dari mana gitu ya. Dan jawaban gue adalah lu harus mulai dari apa yang lu punya sendiri gitu loh. Jadi abis ini kita akan exercise juga, tapi exercise yang lagi gini. Kalian catat ya, movie apa yang kalian nonton, musik apa yang kalian dengar, podcast apa tentang apa yang kalian dengar juga, buku apa yang kalian baca, series film apa yang kalian nonton, Instagram siapa yang kalian follow. Dari situ kalian kalau udah jot down, kalian udah bisa kira-kira tahu tuh benang merahnya. Oh, gue sukanya lebih ke kreatif. Oh, gue lebih sukanya ke desain. Oh, gue lebih sukanya ke mana gitu. Jadi contohnya kalau kayak gue tiap hari dengerinnya adalah tentang bisnis, tentang leadership, tentang filosofi, kayak gitu-gitu aja. Jadi itulah espresso gue ketika gue bikin konten, itu yang naturally keluar dari otak gue. Gue nggak usah terlalu pusing gimana-gimana, gue bisa bikin konten-konten itu. In fact, awal-awal garis temu banyak insight apa segala macam, itu ya gue yang bikin itu dari espressonya gue. And then gue tinggal campur aja dengan yang lain, misalnya dengan skill analisa gue analisa iklan orang, kayak gitu loh. Jadi ya dari espressonya jadi kopi susu. Tapi itu yang teman-teman pikirin gitu. Teman-teman pikirin kira-kira tadi listnya ada film apa, and then ada podcast apa, YouTube channel apa, Netflix apa, buku apa, Instagram siapa yang kalian follow, teman-teman list. Kenapa teman-teman harus list ini? Karena nanti di episode di session ketiga, Edel akan jelasin tentang bikin kontennya. Nah, di exercise itu teman-teman udah harus tahu teman-teman punya apa namanya interest apa supaya nanti teman-teman bisa bikin kontennya. Dan gue selalu bilang kalau teman-teman ikutin exercise dari awal sampai akhir dari podcast ini, teman-teman udah bisa langsung bikin konten yang pertama gitu. Jadi ikutin exercise gue ini, nanti ambil waktu break sebentar, teman-teman pikirin. Nah, tapi ada satu hal yang gue pengen teman-teman coba iniin juga gitu ya, tentang espresso ini. Teman-teman juga bisa bikin teman-teman punya sendiri kok. Teman-teman bisa campur. Teman-teman contohnya begini, ada orang yang sangat sukanya niche sekali, dan ada orang yang sukanya general sekali, dan teman-teman bisa gabungin itu. Contohnya di gua adalah bisnis mungkin lumayan niche, tapi sepak bola sangat general. Jadi gue bisa gabungin itu, dan gue bisa ngomongin sesuatu yang punya gue gitu loh. Jadi itu cara untuk gue bikin irreplaceable. Caranya adalah dengan ngomongin sesuatu yang niche, gue campur dengan general. Karena kalau gue cuma ngomongin yang niche doang, yang terjadi adalah gue jadi orang yang geek. Geek itu adalah dia punya interest yang majority of people gak bisa relate to gitu loh. Nah, jadi itu yang teman-teman harus pikirin. Oke, nggak apa-apa, gue punya sesuatu yang dalam kasus gue misalnya, gue sangat suka dengan teologi, gue sangat suka belajar tentang agama gitu kan, dan itu niche banget gitu loh. Tapi gue juga punya sesuatu yang general, bisnis general, lebih general daripada teologi. Dan ketika gue bangun itu, tiba-tiba gue punya sesuatu yang banyak orang nggak pakai, nggak punya.
gitu ya. Dan ketika teman-teman ngomongin general, jangan khawatir kalau teman-teman tahunya general. Nah, tapi juga nggak boleh kalau tahunya cuma general doang. Jadi general ini misalnya teman-teman tahu gosip terbaru, apa terbaru, film Korea terbaru, itu aja yang teman-teman tahu. Yang terjadi adalah ketika teman-teman cuma punya itu, orang ketika ngobrol sama teman-teman, bisa relate sih, tapi dia merasa ya nggak penting-penting ngobrol sama mendapatkan sesuatu yang baru, gitu loh. Jadi teman-teman harus kalau teman-teman punya general, teman-teman cuma perlu cari yang niche. Jadinya adalah teman-teman nggak jadi orang yang shallow, orang yang terlalu general adalah lo yang gue nggak mau dengar apapun dari dia, gue nggak belajar sesuatu yang baru, gue nggak terinspirasi apapun dari dia, gitu loh. Jadi teman-teman gabung itu tiba-tiba teman-teman jadi iritism, tiba-tiba espresso ya teman-teman itu unik, cuma punya teman-teman sendiri. Jadi jangan khawatir tentang gimana teman-teman bikinnya atau apanya, look inside yourself. Nggak perlu lihat orang lain kayak gimana, nggak perlu jadi Raditya Dika, nggak perlu jadi Ion, nggak perlu jadi Nadia Andrews, nggak perlu jadi apapun, jadi diri sendiri, create your own espresso. Itu yang gua mau sampaikan di sesi kali ini, and I hope teman-teman banyak mencatat, teman-teman banyak belajar something dari apa yang gua ngomong ini, dan ini yang gue pengen kasih tahu. Memang ini ngomongin konten, tapi kok ngomonginnya sirkus, ngomonginnya TV, ngomonginnya apa. Kembali lagi, gue pengen teman-teman bisa melihat konten secara lebih menyeluruh. Sehingga nanti waktu teman-teman bikin konten, teman-teman bisa dapat inspirasi nggak cuma dari Instagram, tapi dari manapun juga. Gitu. I think that's it for me. Habis ini ada Q&A yang teman-teman udah tanyain. Nanti Q&A ini akan disiapin sama tim Garis Temu dan gue boleh jawab sebentar lagi. Mungkin waktunya sekitar 15 menit kayak gitu ya. Oke teman-teman, itu aja dari gue sesi kali ini. Kita akan lanjut ke Q&A-nya ya. Yang kedua adalah lu edukasi. Oke, kalau lu mau sales, caranya adalah ini. Gitu loh, caranya adalah ini. Karena kalau lu dari sosial media ya nggak bakal ada. Nah, tapi ini kalau offernya adalah gue bayar lu dari persentase sales, saran gue ditolak saja. Karena itu artinya dia nggak mau bayar lu punya skill untuk desain, skill foto, skill copywriting, skill everything, dia cuma pusingin salesnya aja. Nah, kalau kayak begitu lu bilang sama dia, mendingan lu suruh salesman aja, jangan suruh content creator, karena bukan platformnya. Itu sama kayak lu mau pergi ke Lampung dari Jakarta, bukan naik pesawat, bukan naik kapal feri, tapi naik motor. Habis itu lu nyemplung aja di Selat Sunda atau Selat Jawa tuh, gitu loh. Jadi jalanannya bukan untuk itu, mobilnya yang kita pakai untuk ke situ juga harus sesuai dengan jalannya, gitu. Thank you Febiani Susanto untuk pertanyaannya. Next. Kenapa konten sampah lebih sering trending daripada educational content? Right, begini, konten sampah mungkin kalau disandingnya sama educational content nggak sama sih. Menurut gua mungkin lebih konten entertainment yang receh, mungkin itu kali ya yang lebih ini. Nah kalau kita tadi ngomongin tentang entertainment sama education, entertainment itu generally lebih mudah untuk direlate sama orang. Karena orang lebih gampang untuk ketawa dibanding belajar gitu ya. Jadi konten-konten receh ini bakal lebih gampang untuk di-share sama orang, dinikmati sama orang gitu loh. Jadi not necessarily sampah. Nah, ini satu value lagi yang gue pengen kalian grasp. Konten itu quality-nya itu very subjective. Gue nggak bisa tentuin konten ini quality-nya good or bad sebelum konten itu kita publish. Jadi contohnya di Garis Temu, kita sering banget bikin konten yang kita udah pede banget, ternyata biasa aja. Tapi ada konten yang kita nggak terlalu ya biasa-biasa aja lah, kayak gitu. Ternyata malah booming gila-gilaan, gitu loh. Nah, jadi gue selalu bilangnya konten itu sangat subjektif, tergantung lu bisa relate sama siapa. Nanti di sesi kedua, Dika bakal jelasin tentang audience profiling, tentang relatable content. Nah, di situ kita bisa kita bisa bahas lebih lanjut lagi tentang bikin konten yang relatable. Jadi kata kuncinya dari kenapanya ini adalah tentang relatability gitu. Generally sesuatu yang entertaining lebih gampang untuk di relate sama orang. Nah, jadi pertanyaannya adalah kalau semua konten itu
subjektif. Jadi gimana dong? That's why kita bikin content warrior. Artinya adalah dengan cukup kuantitas, kualitinya itu bakal oke-oke aja. Kenapa? Karena begini, teman-teman kalau lihat dari 12.000 followers ya garis temu, sejago-jagonya garis temu bikin profiling, kita nggak sanggup bikin profile untuk masing-masing dari 12.800 followers ya garis temu. Gitu loh. Pasti ada pengklasteran, pengkelompok-kelompokan. Contohnya adalah kita misalnya kelompokin dari pekerjaan, oh mereka freelancer, yang ini businessman, atau kita kelompokin dari kelompok umur, atau kita kelompokin dari status ibu rumah tangga, masih single, sudah menikah, kayak gitu loh. Nah, tapi dari 12,8 itu ada banyak unique audience. Nah, unique audience-nya ini very subjektif kan masing-masing. Nanti Dika bakal ngomongin tentang satu topik juga di sesi kedua. Ini unik-unik banget gitu loh. Nah, unik-unik ini nggak semuanya itu bisa diterima sama semuanya. Jadi contohnya begini, kalau gue bikin konten di garis temu, biasanya yang like adalah 2.000 dari 12.000, terus gue bikin satu konten tentang something, tapi yang like adalah 50 orang. Chances are memang konten gue cuma bisa dinikmati sama 50 orang itu. Tapi emang 50 orang itu bukan audiens gue. Audiens gue juga kan gitu loh. Jadi I don't care about konten yang bisa booming gila-gilaan atau enggak kan. Gue lebih pusingin sama quantity-nya. Karena dengan quantity kita bisa merambah lebih banyak niche gitu loh. Yang dulu tidak bisa dilakukan sama TV. Karena kalau bikin satu konten TV mahalnya gila-gilaan. Bikin satu konten TV lamanya gila-gilaan. Tapi kalau di sosial media kita bisa bikin dengan murah dan cepat, and then kita bisa bikin konten yang valuable buat banyak target audience kita, gitu loh. Jadi sorry jadi kepanjangan jawab pertanyaan ini, tapi menurut gua adalah begitu, konten itu sangat subjektif. Jadi yang objektif adalah quantity-nya. So if you can make quantity di dalam konten lu itu even better. Nggak ada yang bisa argue. Misalnya tadi ada yang kliennya bilang bikin konten dong, terus lu bilang oke, bos, gue bikin 300 konten satu bulan ya, dia nggak bakal apa namanya ngoceh-ngoceh gitu loh. Tapi kalau lu ngomongin, bos ini lihat nih warnanya nih keren nih, warnanya harus begini, itu lu bisa debatin satu konten, debatnya 3 jam, revisinya bisa 3 hari gitu loh. Jadi daripada pusingin itu, sekarang kita pusingin gimana caranya kita bisa bikin sistem, bikin konten yang at scale gitu loh. Nah itu yang selalu gue pikirin, khususnya di dunia sosial media. Beda ya kalau kita mainnya platformnya adalah TV or something. Itu harus benar-benar meticulous gitu. Next, ada pertanyaan lagi kah? Thank you ya Nanda Kurniawan. How to create a content that attract contention. Contention ini maksudnya apa nih? Perdebatan atau apa nih? Gue nggak ngerti maksudnya contention. Siapa nih yang nanya, bisa jelasin ke gue nggak di chat? Fadlan. Maksudnya contention apa biar gue bisa lebih jelas nangkapnya? Attention, alright. Oke, how to create content that attracts attention. Nah nanti itu ada di sesi kedua Dika yang bakal jawab. Porsinya gue kali ini adalah untuk jelasin ke kalian tentang konten. Ada next question lagi? Konten itu ada measurement capaian targetnya kah? Kalau ada, gimana cara ukurnya? Nah, measurementnya ini very fluctuative gitu loh. Kita nggak bisa kayak gini. Gue kalau bikin 30 konten dalam 1 bulan, pasti bentuknya nanti zigzag begini. Dan measurementnya yang lu mau capai apa? Apakah likes, apakah share, apakah apa gitu loh. Buat gue sendiri, of course kita nggak bisa lari dari orang suka kalau likes-nya banyak. Kalau konten kita likes-nya banyak tuh pasti orang happy. Tapi generally zaman sekarang menurut gua yang lebih penting adalah save dan share, karena itu yang align sama algoritmanya Instagram. Kalau konten lu banyak yang share dan banyak yang save, jadinya konten lu bakal di show ke lebih banyak orang organically gitu loh. Jadi measurement-nya tergantung lu mau measure-nya pakai apa. Biasanya klien atau orang-orang awam mintanya likes-nya, tapi buat gua kalau konten itu bisa bikin orang mau nge-share, save, or even comments, itu lebih lebih valuable gitu loh. Kalau gimana cara ukurnya, kalau di sosial media caranya gampang, lu tinggal pergi ke insight dan lu bisa dapetin semua datanya gitu. Kalau lu bikin kontennya di TV ya lebih susah gitu loh, lu harus ke perusahaan survei misalnya. Kalau lu bikin kontennya adalah konser ya simple, lu tinggal
tinggal hitung jumlah tiket yang masuk ke dalam situ gimana gitu loh. Jadi kalau buat gua measurement itu tergantung lu mau bikin platformnya di apa. Kalau di sosial media, share and share and save. Oke, next lagi. Thank you Igusti Astrid. Ada nggak? Apa udah habis? Berarti mencuri konten itu adalah lumrah. Oke ya. Jangan menyalah pelintirkan gue punya insight. Gue tidak bilang tentang curi, tapi gue bilang tentang recreating and repurposing gitu loh. As you guys know, there's no such thing as new thing in this world gitu. Semuanya pasti udah pernah ada sebelumnya gitu loh. Jadi kalau gue bilang original juga ya nggak original banget gitu loh. Contohnya kalau kita mau ngomongin musik, kalau orang ngomongin plagiat, menurut gue sangat wajar untuk plagiat. Kenapa? Not itu cuma ada 8 gitu loh, dari do sampai do lagi 8 kan ya bener ya. Gue juga bukan musik jadi gue nggak tahu, tapi cuma ada segitu gitu loh. That's why pasti ada orang yang terinspirasi dari ini dan itu gitu loh. Repurposing ini dan itu gitu loh. Menurut gue semua musisi ketika dia mau jadi musisi pun dia pasti terinspirasi sama musisi sebelumnya. Apakah dia mencuri? Ya kalau plek-plekan ya berarti mencuri. Tapi kalau repurposing and then kayak tadi DJ kayak begitu, menurut gue itu masih oke, asal ya udah lu tinggal tulis aja source-nya gitu. Chances are orang yang bikin itu juga dia nggak benar-benar original. That's why gue nggak pernah pusing konten garis temu dicaplok orang, di copy orang. By the way banyak banget orang yang benar-benar kita lihat Instagramnya dah ikutin kita sampai layoutnya sama gitu loh. Dan buat gue justru malah bangga karena berarti gue bikin something yang jadi benchmark buat orang lain gitu loh. Karena kenapa gue nggak pusing, karena 100% itu original dari gue gitu. Jadi mencuri konten tidak lumrah, tapi repurposing and inspired by content itu sangat lumrah begitu. Thank you Adi Kurniawan. Ada lagi? Seberapa penting sih kita nentuin dan tahu target market sebelum bikin suatu konten, dan gimana caranya biar konten yang kita bikin bisa sampai dan diterima banyak orang? Seberapa penting? Penting banget. Ini kayak begini. Ketika lu ngomong sama orang dari Uganda, kalau lu nggak mau tahu bahasanya orang itu apa, lu ngomong pakai bahasa Indonesia, konten lu nggak bakal nyampe. Di sesi keempat, nanti gua bakal ngomongin tentang distribution. Di sesi kedua, Dika bakal ngomongin tentang target audience. Itu penting banget gitu loh. Jadi, bahasanya garis temu adalah, yang selalu gue ulang sampai anak-anak garis temu tuh bosan adalah humble enough. Humble enough untuk mikirin audience lu. Karena audience lu itu manusia juga. Audience lu punya preferensi, dia punya cara pandang, dia punya cara pikir, dia punya bahasa, dia punya itu semua yang lu harus consider. Obviously kita gak bisa menyenangkan semua orang, tapi kalau kita bisa tahu benar-benar targetnya kita siapa, itu bakal bikin konten kita bisa sampai dan diterima banyak orang. Jadi, dan gimana caranya biar konten kita bisa diterima dan sampai pakai bahasa mereka, pakai konteksnya mereka gitu. Di awal-awal garis temu kita bikin konten karena mau keren pakai bahasa Inggris gitu ya. Tapi and then we realize kalau yang baca kita berbisnis di Indonesia, kita berkomunitas di Indonesia, we gotta respect bahasa Indonesia karena itu adalah mother tongue-nya orang-orang Indonesia. Semua orang Indonesia fasih bahasa Inggris gitu misalnya. Nah itu adalah cara kita untuk kita mengerti dan humble enough untuk bisa relate dengan target audience kita supaya apa? Pesan yang bagus kalau nggak nyampe nggak ada gunanya. Gitu ya. Kita bikin surat bagus, cantik-cantik, ada kaligrafinya, tapi pas mau dikirim sama tukang posnya kepleset, habis itu masuk nyemplung ke kali, nggak ada gunanya. Gitu loh. Jadi konten kita yang baik kalau nggak dengan distribusi dan kita mengerti bahasa penyampaiannya dengan baik, itu nggak ada gunanya. Thank you Cipta Ayu Anindita. Ada lagi. Mencari sebuah attention di kala situasi seperti ini, apakah justru mempersulit ruang buat para content creator atau malah semakin mempermudah? Ini I assume situasi seperti ini adalah COVID, PSBB, and everything ya. Jawaban gue adalah it's easier, definitely easier gitu loh. Itu yang kita bikin di garis temu, that's why kita bikin 1, 2, 3, kita bikin webinar ini. It's easier karena sekarang semua orang craving for content gitu loh. Semua orang
lagi ada di rumah dan kerjanya adalah konsumsi konten. Mau itu Netflix, mau itu apa, semuanya adalah konsumsi konten. Yang perlu lu tahu adalah apa yang mereka butuhkan. Apa yang kira-kira bisa solve mereka punya problem. Problemnya bisa jadi bosen, problemnya bisa jadi, oke, ini waktu gue downtime, gue harus berkembang, belajar jadi something. Kembali lagi kan, education. Kalau dia bosen, entertaining. Gitu loh. Jadi justru gampang banget bikin konten di zaman sekarang. Lu bikin segala sesuatu, orang sekarang konsumsi. Yang penting adalah bikin yang relatable, yang bakal dijelasin sama Dika nanti di sesi kedua. Jadi begini ya, kemarin kita juga ikut webinar dan ada satu, kalau teman-teman tahu, Arto Subiantoro, itu bapak brand di Indonesia. Dia bilang kayak begini, bisnis boleh turun di masa-masa COVID ini, tapi brand itu harus tetap naik. Dan even brand bisa ngangkat bisnisnya untuk naik. Gitu loh. Jadi untuk bikin ininya adalah sosial media, tadi gue bilang untuk branding, untuk bersosialisasi. Bisnis maksudnya adalah sales bisa turun, tapi bisnisnya bisa terus naik. Dan ininya adalah gue selalu melihat, selalu ada optimisme di dalam krisis. Setiap krisis selalu ada pemenang-pemenang baru. Setiap krisis selalu ada orang kaya baru. Siapa yang melihat mindsetnya dengan melihat ini peluang, itu yang bakal menang. Karena apa? Begini, ini krisis gak bakal lama-lama kok. 3 bulan, semuanya bakal balik kayak normal lagi. Dan ininya adalah gini, krisis ini bukan krisis ekonomi, tapi krisis ini adalah krisis kesehatan. Maksudnya begini, duitnya ada di kantong orang, problemnya sekarang gue pengen ke mall, gue nggak boleh sama pemerintah. Gue mau jalan-jalan ke Korea, gue nggak boleh sama pemerintah. Duitnya ada. Nah teman-teman bayangin nih, 1 bulan ini yang pada udah bosen-bosen begini, bayangin nanti 3 bulan lagi, apakah nggak lu semua pengen spend the money? Apakah lu nggak pengen jalan-jalan? Apakah lu nggak pengen keluarin duit untuk segala sesuatu? Pengen kan? Jadinya adalah ketika nanti 3 bulanan atau kapanpun ini semua berakhir, semua orang spend the money, apakah lu ada di kilometer yang sesuai dengan kecepatan itu? Karena kalau lu baru sekarang nggak ngapa-ngapain, 0 km per jam, nggak pernah bikin konten, nggak pernah bikin audience, dan gimana caranya nanti waktu lu mau grab duit yang ada di pasaran itu di 3 bulan lagi, gitu loh. Jadi itu mindsetnya adalah justru ini peluangnya untuk lu branding gila-gilaan. Itu yang garis temu bikin. Kita bikin konten sebanyak-banyaknya, kita bikin webinar, kita bikin semua segala macam kita bikinin for free semuanya. Kenapa? Karena kita tahu ini kita lagi, seenggaknya gua 50 km per jam, 60 km per jam, 70 km per jam, supaya nanti ketika dunia ekonomi kilometer per jamnya adalah 150, 200, gua tinggal cobainnya nambahinnya dikit. Waktu brand-brand lain lagi nangis, aduh gimana nih, nggak ada sales, aduh gimana nih, harus bla 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 bla, lu bisa banyak alasan atau lu bisa ngelihat ini sebagai opportunity. Itu jawaban gua yang agak menyerong-nyerong kanan kiri buat Muhammad Nasim. Apakah ada lagi? Bang, kalau random kebanyakan niche yang dibahas gimana? Apa fokus di 2 niche saja? Penggaris Bang, kalau random kebanyakan niche yang dibahas. Oh, oke. Yes, you gotta focus on 1 atau 2 niche dulu. Gitu loh. Untuk create orang-orang pertama. Gitu loh. Setelah itu terserah lu, karena lu bisa jadi niche lu sendiri. Contohnya adalah garis temu, jadi niche-nya garis temu sendiri yang bisa ngomongin bisnis, marketing, desain, semua segala macam kita ngomongin. Kadang-kadang kita ngomongin tentang relationship, kadang-kadang kita ngomongin tentang personal development, kadang-kadang kita ngomongin tentang filosofi. Ketika lu udah punya crowd-nya, niche-nya bukan topik lagi, tapi niche-nya adalah garis temu. Atau niche-nya adalah lu. Gitu loh. Jadi pertama fokus cari pendukung-pendukung awal, and then jangan takut nanti lu bakal jadi niche-nya sendiri. Gitu. Fokus dulu di awal. Sama kayak resources lu, waktu lu, apa lu kerucutin jadi yang dikit dulu, dan kita bisa langsung gedein nanti waktu makin banyak orangnya ini. I think waktu gue sudah habis. Gue udah disuruh Agatha udahan. Thank you buat pertanyaan-pertanyaannya. Keep ini ya, posting the question. Nanti itu bisa jadi bahan kita untuk forum temu atau bahan kita di Instagram kita yang bakal kita jawab satu-satu gitu. Jadi nggak bakal ada jawaban yang tidak akan kita jawab, cuman waktunya aja nanti kita jawab. I think that's it from me. Gua mau kembaliin ini ke Agatha. Guys, thank you for listening to my content. Kalau teman-teman mau untuk ngobrol-ngobrol sama gua dengan lebih personal, please book meeting dengan gua, langsung DM aja and we can talk, we can have meetings. Kita bisa bahas banyak hal, and
gue bisa belajar dari lu and lu bisa belajar dari gue. So it's free. Kalian bisa dapat 60 minutes of my time. Gue bukan orang yang cukup nggak ada kerjaan, gue juga sibuk, tapi I would love to spend time with you guys untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, networking, belajar dari satu sama lain. So DM gue dan langsung aja kita nanti bakal ngobrol-ngobrol, kita bakal set up meeting.